Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti dengan NIM 2312100508 dari kelas 4B Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam konsep dalam kurikulum. Sebelum saya akan membahas lebih lanjut, saya akan menyinggung terlebih dahulu. Apa itu kurikulum? Kurikulum pada umumnya merupakan suatu rangkaian yang di dalamnya memuat suatu pelajaran atau materi yang akan dikaji oleh peserta didik dan yang akan diajarkan oleh pendidik. Sudarsyah 2009 menyatakan bahwa sistem kurikulum terbentuk atas 4 komponen. Yang pertama ada tujuan, kedua isi, ketiga metode, dan yang terakhir ada komponen evaluasi. Selain berkenaan dengan sistem kurikulum, kurikulum juga berkenaan dengan konsep dan model-model dari kurikulum itu sendiri. John Donnell mengemukakan bahwa minimal harus ada 4 macam konsep kurikulum yang dijadikan sebagai acuan pengembangan kurikulum. Di antaranya, yang pertama ada kurikulum akademik, kedua kurikulum humanistik, ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir ada kurikulum teknologi. Masing-masing dari keempat macam kurikulum ini akan saya uraikan dalam video ini. Memasuki materi yang pertama mengenai hakikat dari kurikulum akademik. Kurikulum akademik ini merupakan suatu model kurikulum yang tertua dan yang pertama kali diterapkan di Indonesia sejak didirikannya sekolah. Kurikulum akademik merupakan suatu program pendidikan yang terstruktur, yang di dalamnya mencakup pada pengetahuan dan keterampilan dalam suatu disiplin ilmu. Saya mengutip pernyataan dari John Donnell yang mendefinisikan bahwa kurikulum akademik ini merupakan suatu program pendidikan yang didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu, di mana setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki sistematisasi tertentu yang dapat membedakan dengan sistem ilmu yang lainnya. Adapun ciri-ciri dari kurikulum akademik ialah yang pertama, berorientasi pada ilmu pengetahuan, di mana fokus utamanya adalah penguasaan terhadap teori dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, berbasis disiplin ilmu. Kemudian, yang ketiga, menekankan keterampilan kognitif, seperti berpikir kritis, menganalisis, dan dapat memecahkan suatu masalah melalui kajian ilmiah. Selanjutnya yaitu menggunakan metode pembelajaran akademik, seperti contohnya berdiskusi, studi literatur, dan melakukan eksperimen. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi berbasis akademik, di mana penilaian dilakukan melalui ujian tertulis maupun laporan penelitian. Yang terakhir ialah menjunjung objektivitas dan universalitas, di mana materi yang diajarkan ini harus berdasarkan pada prinsip ilmiah yang sifatnya objektif dan dapat diterapkan secara universal. Kemudian, ada tujuan dan manfaat dari kurikulum akademik. Yang pertama, tujuan dari kurikulum akademik ialah dapat memberikan pemahaman yang kuat serta melatih siswa dalam menerapkan konsep dan metode penelitian. Pendapat ini dikemukakan oleh John Donnell tahun 1988. Pada intinya, tujuan dari kurikulum akademik ini ialah untuk membangun kompetensi siswa dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik sehingga mereka dapat mengembangkan potensi secara maksimal. Adapun manfaat dari kurikulum akademik ialah yang pertama, sebagai panduan bagi pembelajaran untuk siswa. Kedua, menjadi standar bagi pendidikan di berbagai institusi. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan kerangka untuk mengukur kemampuan siswa. Contoh dari kurikulum akademik adalah kita sering menjumpai pada jenjang sekolah dasar, di mana siswa kelas 1 sampai kelas 3 diberikan berbagai macam mata pelajaran. Kita sebut saja, yang pertama ada matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan agama, seni budaya, dan berbagai macam mata pelajaran yang lainnya. Namun, fokus pelajaran mereka hanya kepada membaca, menulis, dan berhitung saja.
Berbeda halnya ketika mereka sudah menduduki kelas 4 hingga kelas 6. Mereka diberi mata pelajaran yang sama, hanya saja materinya yang sedikit berbeda, lebih mendalam, dan dengan berbagai tambahan mata pelajaran yang lainnya. Mata pelajaran yang sifatnya opsional, seperti TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ada beberapa ruang lingkup yang dikaji dalam kurikulum akademik. Di antaranya, yang pertama yaitu tujuan pendidikan, seperti visi misi dari sebuah institusi maupun capaian pembelajaran. Kemudian, yang kedua, ada struktur kurikulum, seperti mata kuliah dan beban SKS yang dipikul. Kemudian, yang ketiga, ada isi dan materi dari pembelajaran. Contohnya yaitu silabus atau rencana pembelajaran. Selanjutnya, ada metode pembelajaran seperti praktikum. Kemudian, ada evaluasi dan asesmen seperti ujian dan juga proyek. Kemudian, ada pengembangan dan inovasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan dan manajemen kurikulum. Contohnya, peran tenaga pendidikan, kemudian ada kerjasama dengan berbagai pihak eksternal. Dalam suatu kurikulum, tentunya ada kelebihan dan ada kelemahan. Begitu pula dengan kurikulum akademik. Adapun kelebihan dari kurikulum akademik adalah yang pertama, strukturnya sistematis. Yang kedua, menyesuaikan dengan standar nasional maupun standar internasional. Yang ketiga, yaitu menyiapkan peserta didik untuk dunia kerja dan juga riset. Yang ketiga, sifatnya fleksibilitas. Kelemahan dari kurikulum akademik adalah yang pertama, sifatnya terlalu teoritis. Kemudian, yang kedua yaitu kurang adaptif dengan perubahan yang cepat. Ketiga, beban akademik yang sangat berat. Yang keempat, adanya keterbatasan dalam mengimplementasi metode pembelajaran yang inovatif. Pembahasan yang kedua adalah hakikat dari kurikulum humanistik. Mengutip pendapat dari Hamalik pada tahun 2007, ia menjelaskan bahwa konsep kurikulum humanistik berfokus pada pengembangan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan setiap individu, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dan karakter uniknya masing-masing. Prinsip-prinsip kurikulum humanistik. Yang pertama, yaitu berpusat pada siswa. Yang kedua, fokus kepada pengembangan diri, di mana kurikulum ini menekankan pada pertumbuhan pribadi, kreativitas, dan juga pemahaman diri. Yang ketiga, pelajaran sebagai pengalaman yang bermakna, yaitu menjadikan pembelajaran yang relevan yang sesuai dengan kehidupan dari siswa. Yang keempat yaitu hubungan antara guru dan siswa yang demokratis. Seorang guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sekedar pemberi instruksi. Kemudian yang kelima, adanya kebebasan dan tanggung jawab. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk membuat pilihan dalam belajar dan juga mendorong rasa tanggung jawab terhadap keputusan dan proses belajar mereka sendiri. Kemudian selanjutnya adanya penghargaan terhadap perbedaan individu. Yang terakhir ada pembelajaran holistik, yaitu mengembangkan keseimbangan antara aspek kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. Dalam kurikulum humanistik, ada aspek kelebihan dan juga ada aspek kelemahan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada aspek kelebihan, yang mana kelebihan dari kurikulum humanistik ini, yang pertama, meningkatkan motivasi dan juga minat belajar para siswa. Yang kedua, mengembangkan kemandirian dan juga kreativitas, serta membantu pengembangan kepribadian, meningkatkan hubungan guru dan siswa, dan yang terakhir, menghargai adanya perbedaan antar individu. Sedangkan kelemahan dari kurikulum humanistik ialah yang pertama, kurangnya struktur yang jelas. Yang kedua, sangat membutuhkan guru yang kompeten. Yang ketiga, evaluasi dari hasil belajar yang sangat sulit. Terakhir, kurikulum ini memungkinkan tidak cocok untuk semua siswa. Contoh dari kurikulum humanistik adalah seorang anak diajarkan penjumlahan dengan menyusun batangan angka. Atau kurikulum ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan anak dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk melatih kemandirian anak. Contohnya,
Anak diajarkan untuk mengikat tali sepatu, menuang air ke gelas, atau mencuci tangan dengan benar. Nah, kegiatan ini disebut juga dengan pembelajaran Montessori, yaitu suatu metode pembelajaran dengan menekankan kepada aspek pengalaman, eksplorasi, dan juga kemandirian. Kurikulum humanistik mencakup berbagai aspek yang fokusnya pada perkembangan individu secara menyeluruh, baik dalam aspek akademik maupun secara kepribadian. Ruang lingkup utama dari kurikulum humanistik yang pertama yaitu pengembangan kognitif, guna untuk mendorong seorang siswa untuk berpikir secara kritis. Kemudian, yang kedua, ada pengembangan emosional. Di antaranya, menanamkan kesadaran diri, harga diri, dan juga kepercayaan diri dari seorang siswa. Selanjutnya, ada pengembangan sosial. Yang keempat, adanya moral dan juga etika. Yang kelima, yaitu pengembangan keterampilan hidup atau yang disebut dengan life skills. Yang keenam, lingkungan belajarnya sangat demokratis dan juga fleksibel. Seorang guru memberikan kebebasan kepada siswanya untuk menentukan cara belajar yang sesuai. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada hakikat dari kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini merupakan jenis kurikulum yang lebih menekankan pada masalah-masalah yang dihadapi oleh murid dalam kehidupan bermasyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan internasional, di mana pendidikan dianggap sebagai kegiatan bersama melalui interaksi kerjasama. Prinsip-prinsip utama dari kurikulum rekonstruksi sosial meliputi fokus utamanya kepada masalah sosial. Yang kedua, pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Ketiga, pembelajarannya kritis dan juga reflektif. 4. Keterlibatan aktif dalam masyarakat. 5. Pendekatan interdisipliner, yaitu masalah sosial sangat kompleks dan juga memerlukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, sehingga kurikulum ini mengintegrasikan berbagai bidang studi. Yang keenam, demokrasi dan juga partisipasi. Dan yang ketujuh, fleksibilitas dan juga kontekstualitas. Kelebihan dari kurikulum ini adalah yang pertama, mendorong kesadaran sosial, yaitu membantu para peserta didik memahami masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, dan juga masalah-masalah lingkungan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran yang kritis. Yang ketiga, melatih partisipasi aktif dalam bermasyarakat. Selanjutnya, mendorong kolaborasi dan juga kerjasama. Sedangkan, kelemahan dari kurikulum rekonstruksi sosial diantaranya sulit diterapkan secara merata. Yang kedua, resistensi dari masyarakat dan pemerintah. Kurikulum ini bisa saja dianggap terlalu kritis terhadap sistem yang ada, sehingga berpotensi mendapat penolakan dari pihak tertentu. Kemudian, kurikulum ini terlalu fokus pada isu sosial. Bisa saja kurikulum ini mengabaikan kepada aspek akademik. Masuk ke dalam pembahasan contoh dari kurikulum rekonstruksi sosial. Di sini, saya mengambil contoh seorang siswa bekerja sama dalam membersihkan kelas maupun taman sekolah. Nah, kemudian siswa tersebut melakukan diskusi tentang manfaat gotong royong bagi kehidupan bermasyarakat. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, siswa tadi membuat poster ataupun video singkat tentang pentingnya kegiatan gotong royong bagi kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan dari contoh tadi bahwa kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan agar siswa tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademik, namun siswa juga dituntut untuk peduli terhadap masalah sosial yang mampu memerlukan aksi nyata. Ruang lingkup dari kurikulum rekonstruksi sosial meliputi isu-isu sosial yang kontemporer, di antaranya ada ketidakadilan sosial, lingkungan hidup, maupun hak asasi manusia. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa, di mana proyek pembelajaran ini berfokus pada solusi sosial. Yang ketiga, ada interdisipliner, yaitu menekankan kepada keterampilan berpikir kritis dan juga analitis. Nah, selanjutnya, pada kurikulum ini, pembelajarannya berbasis pada masalah.
dengan menggunakan studi kasus yang nyata untuk mendorong siswa berpikir secara reflektif. Terakhir, ada tujuan transformasional, di antaranya menciptakan agen perubahan yang sadar sosial, mengembangkan empati dan juga rasa tanggung jawab sosial, serta memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Pembahasan yang terakhir ada hakikat dalam kurikulum teknologi. Nah, apa sih kurikulum teknologi? Kurikulum teknologi merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan kepada penggunaan teknologi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, guna meningkatkan suatu efisiensi maupun efektivitas dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip dari kurikulum teknologi meliputi relevansi dan pengembangan Prinsip-prinsip dari kurikulum teknologi meliputi relevansi dengan perkembangan teknologi, pembelajaran yang berbasis proyek maupun praktek, integrasi interdisipliner, kesiapan kerja dan kewirausahaan, aksesibilitas dan inklusivitas, keamanan dan etika teknologi, serta evaluasi yang berbasis kompetensi. Kelebihan dari kurikulum teknologi diantaranya meningkatkan keterampilan praktis, mendorong inovasi dan kreativitas, relevan dengan perkembangan zaman, meningkatkan pembelajaran yang kolaboratif, serta menyiapkan siswa untuk karir di masa depan. Namun, kelemahan dari kurikulum teknologi meliputi biayanya yang sangat tinggi, ketergantungan pada penggunaan teknologi, dan tidak semua siswa memiliki akses yang sama. Contohnya, dalam proses pembelajaran, seorang siswa diperkenalkan dengan konsep teknologi yang dasar, seperti penggunaan internet, komputer, maupun aplikasi-aplikasi pembelajaran, seperti aplikasi ruang guru maupun aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lainnya. Nah, yang terakhir, ada ruang lingkup dalam kurikulum teknologi yang meliputi penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan keterampilan digital, teknologi dalam evaluasi dan penilaian, serta penerapan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Terakhir, ada pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan istilah e-learning. Baik teman-teman, hanya itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.